Saya senang sebab saudara datang pagi-pagi hari sebelum melakukan apapun itu tanda kita serius dengan Tuhan. Ya, kalau orang lain bobo, saudara, ya kita datang mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Kita serius dengan Tuhan. Ya, kita katakan Tuhan, Engkau nomor satu sebelum aku melakukan apapun pada sepanjang hari ini. Saudara, beberapa minggu yang telah lewat kita sedang membicarakan bagaimana bagian tubuh yang terpenting, bagian tubuh yang paling giat yaitu tangan kita itu terlibat, ya. Tuhan mau terlibat di dalam doa, pujian dan sembahan kita kepada Tuhan. Saya ingatkan saudara yang pertama, saudara, waktu kita berdoa, menyembah Tuhan, apa yang kita lakukan, kita mengulurkan tangan dan pengertiannya itu ada beberapa pengertian dalam Alkitab waktu kita umat Tuhan mengulurkan tangan, mengangkat tangan di hadapan hadirat Tuhan. Yang pertama kita lihat saudara, saat kita mengulurkan tangan kita, maka kita sedang memberkati Allah. Kita sedang mengucap syukur kepada Tuhan dan memberkati Allah pada saat itu. Pujilah Tuhan hai jiwaku, bless the Lord. Ya, oh my soul. Jadi itu satu ungkapan pujian kepada Tuhan waktu saudara angkat tangan, bukan iseng-iseng. Saudara sedang memberkati, memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, saat saudara mengulurkan tangan, maka saudara kita sedang memohon. Kita sedang meminta kepada Tuhan. Ada pertanyaan, mungkin kita kurang hikmat. Seorang anak di kelas, dia bingung dengan keadaan, dia bingung dengan apa yang diajarkan gurunya, dia angkat tangan, saudara. Artinya dia bertanya, guru tolong jelaskan ini persoalan. Guru berikan hikmat, berikan penjelasan lebih lanjut sebab saya bodoh. Saya tidak mengerti, saudara. Kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan dan minta hikmat supaya kita boleh dengan hikmat Allah menjalani, saudara, kehidupan yang banyak misterinya. Ya. Dan pada pagi hari ini yang ketiga adalah saudara-saudara menadahkan tangan saudara, kita sedang mengundang Allah. Saudara saya mengundang Allah. Pagi hari ini dengan saudara mengangkat tangan dan saudara, kita ingat Salomo sedang mentahbiskan bait Allah dalam perjanjian lama dan Alkitab katakan bahwa dia membuat satu mimbar, ya, kayak begini mungkin besarnya, mimbar ya, yang besar. Kemudian apa yang dia lakukan, Salomo naik ke atas mimbar itu ya seperti saya pagi hari ini naik ke atas mimbar. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia berlutut di atas mimbar tersebut, saudara, di hadapan orang banyak, di hadapan bangsa Israel yang sudah berkumpul itu. Jadi perhatikan ini, raja yang besar sekali bersalomo, saudara, berlutut di atas lututnya dengan memakai pakaian kebesarannya, dengan memakai pakaian kerajaannya. Dan apa yang dilakukan oleh Salomo bukan cuma berlutut, tapi dia juga mengangkat tangan, saudara, mengangkat kedua belah tangannya dan mengundang Allah. Ya, dan saudara kita mengerti, saudara, ini boleh dikatakan bahwa Salomo membuat satu mimbar atau sebuah mezbah besar. Dan dia naik wungkul, badannya, tubuhnya, jiwanya, dan rohnya naik ke atas mezbah besar itu. Dia berlutut sambil mengangkat tangan, itu dia menyerahkan seluruh hidupnya. Ya, dia menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohnya sambil dia mengangkat tangan. Roma pasal 12 katakan kita menyerahkan hidup kita, saudara, di atas mezbah menjadi persembahan yang berbau harum kepada Tuhan. Dan kita mengangkat tangan, kalau kita baca ayatnya ada, saudara, ya, di 2 Tawarikh pasal 6 ayat 13 dan 18 kita baca saja. 2 Tawarikh 6 ayat 13, karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta. Dan ditaruhnya di halaman. Dia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel. Dan perhatikan, menadahkan tangannya. Ayat 18 kita lompat, tetapi benarkah ini seruan Salomo kepada Tuhan waktu dia berlutut sambil menadahkan tangan. Benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Ya, lompat ke ayat 41, saudara. Ini seruan Salomo lagi. Dan sekarang
bangunlah ya Tuhan Allah, dan pergilah ke tempat perhentianmu. Engkau serta tabut kekuatanmu, kiranya ya Tuhan Allah, imam-imammu berpakaian keselamatan, dan orang-orang yang kau kasihi bersuka cita karena kebaikanmu. Jadi Salomo bilang begini, ya, Tuhan, Engkau Allah maha besar, Engkau Allah pencipta langit dan bumi, ya, apalah rumah yang aku sudah bangun, sebab Engkau lebih besar daripada langit, di atas segala langit, gak bisa menampung Engkau. Engkau terlalu besar, apalah rumah yang sudah aku buat ini bagimu Tuhan. Tapi pada bagian terakhir pada ayat itu dikatakan sambil berlutut saudara, Salomo angkat tangan dan dia bilang, datanglah Tuhan. Datanglah ke dalam rumah ini. Dia mengundang, Salomo mengundang Allah melalui perbuatannya itu. Melalui dia menadakan tangannya, dia mengundang Allah, datanglah Tuhan, datanglah Tuhan. Dan saudara, Tuhan betul-betul datang. Ya, hadirat Allah betul-betul datang dan begitu dahsyat, begitu kuat hadirat Allah itu. Sampai imam-imam gak kuat melayani. Ya, mungkin kalau saya hadir di situ, geblak saudara. Ya, saudara mungkin harus hadir di situ, jatuh saudara, karena hadirat Allah yang begitu kuat. Ada datang turun di atas atau di dalam rumah Ka'bah Allah yang dibangunkan oleh Salomo, yang di dalamnya ada mezbah yang dibuat dan pemimpinnya ini Raja Salomo dengan segala kebesarannya berlutut, merendahkan diri, menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan sambil mengundang Tuhan. Dan Tuhan datang. Jadi Bapak Ibu, siapa di sini yang tidak perlu hadirat Allah? Enggak lah ya saudara. Saudara datang ke tempat ini, saudara tahu kita butuh hadirat Tuhan. Sebab hadirat Allah itu powerful. Hadirat Allah yang sudah memberikan kemenangan, saudara, dan kemuliaan kepada bangsa Israel. Dan hadirat Allah ini turun di tengah-tengah umat Tuhan saat itu sampai mereka tidak kuat untuk berbuat ibadah. Dan saudara, kita semua umat Tuhan berdoa seperti itu. Kita percaya, kita berdoa supaya hadirat Tuhan turun dalam setiap ibadah-ibadah kita. Bukan saja dalam gedung gereja ini, tapi di dalam gedung hidup kita. Di dalam tubuh kita yang adalah Ka'bah Allah. Dan saudara, kita perlu mengundang. Caranya bagaimana? Berlutut sambil mengangkat tangan kita. Kita minta Tuhan Allah yang maha besar pencipta langit dan bumi. Engkau masuk, hadirlah. Kami mengangkat tangan. Kami mengundang Engkau masuk dalam hidup kami. Karena kami butuh hadirat-Mu. Siapa butuh hadirat Tuhan pagi hari ini? Ada berkat Tuhan, ada hadirat Allah.